Kemarin ini kan, kami nostalgia lah kan sama teman-teman SMP, makan-makan kami ketika itu kan. Banyak kami, ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, pokoknya banyak lah. Malas saya ngitung itu, nanti lah saya hitung lagi. Pas malam-malam menginap lah kami di rumah teman kami itu kan. Ketika itu angin kencang, hujan lebat dengan derasnya, ada juga angin puting beliung, petir menyambar-nyambar pula ketika itu kan. Malam-malam tidur ada sekitar itu jam di dinding menunjukkan pukul jam 1 malam kan. Ada teman saya ini diremas-remasnya telur-telur saya yang dua ini kan. Tuh tanya saya sendiri, kamu ini kenapa ini kok kamu remas telur saya? Oh maaf bang, maaf gimana ini kamu homo ya? Iya bang tuh. Oh langsung saya Oh, di suatu ketika di tengah malam yang sangat larut kan, hening malamnya ketika itu, saya suntuk, saya baiklah main Mobile Legend ni kan, langsung saya putarkan otak saya kan, saya bikin taktik kan, jangan main rank dulu, main klasik dulu, kata saya bertanya dalam diri saya sendiri kan, saya main klasik kan, menang saya main klasik kan 3 kali beruntun, tuh senang tak dapat disebut ni kan, langsung saya main rank kan, diajak apa preman kalau dia ni, wah main kan 1 kali kalah, okey, dua kali kalah, sampai 5 kali kalah kan, tak menang-menang lagi. Tu dia tanya saya dalam diri saya sendiri kan, ada apa ini? Saya kan, kok bisa kalah terus ini? Oh bunda-bunda, pindah saya ke master kan, dari game 1 di game 2. Oh alah, dah begadang saya tengah malam kan, udah menyesal saya. Gak mau saya main Mobile Legends lagi, langsung saya copot aplikasi tu kan. Tapi sekarang saya install lagi. Dulu kan, ketika saya masih kecil dulu kan, saya kan suka main layang-layangnya. Di suatu senja itu adalah angin sepoi-sepoi kan, langsung saya bersih gas kan, saya ambil benangnya, saya ambil layang saya banyak gitu. Ada layang maco, layang sawah ya, sambil layang sawah dulu kan, layang sawah itu ikurnya panjang itu. Dah langsung saya naik kan, perlahan demi perlahan saya ulur-ulur benangnya kan. Saya tuh menggak-enggak dia ke kidal ke kanan gitu. Waktu tiba-tiba kan, ini kenapa nih? Enggak bisa diloro benangnya nih, enggak bisa diulur gitu maksudnya. Rupanya benang yang terpilin-pilin di rumput kan. Dia bunda atas saya kan. Angin tiba-tiba kencang itu kayak itu kan. Gimana ini? Saya kan, udahlah, itu cerita saya. Enggak ada itu sebenarnya. Omongan aja saya aja itu. Udah. Di suatu ketika di senja hari kan, angin bertiuplah sepoi-sepoi kan. Saya bikin kopi susu lagi, kagetnya tak dapat disebutnya. Susu gak ada loh kan. Langsung saya kolong dah suplai saya langsung saya pergi ke minimarket kan. Langsung saya ambil susu Carnation itu kan. Tuh kaget saya kan, kok bisa semurah ini harganya nih. Biasanya 12.000 kan, sekarang kok 9.000 saya. Langsung saya temui kakak kasir yang cantik itu kan. Nah, saya kasih sama dia, saya tanya sama dia dulu, kak bolehkah saya bertanya terhadap dirimu kepada diriku? Dan saya kak, boleh bang, saya tanya sama dia kan, kak, susunya kok turun kak? Itu marah dia sama saya kan, tuh bingung juga, kenapa kakak memarahi diriku terhadap padaku? Saya kan, dia depan dia belakang kan, dia ambilnya sandal kan, langsung dilempar diumban kan sama saya kan. Pergi aja saya lagi, nak mau saya beli susu. Kemarin ini kan, saya akan menggiling lado ya terpaksa saya giling aja sendiri lagi kan, sama batu lado kan, hidup sendiri cuma kan, istri belum punya lagi, saya giling-giling kan, sampai ke jamban kan, tengah malam itu 5 menit sudah tuh kan, angin-angin lah dia kan, tak mau saya bertanya dalam diri saya sendiri lagi kan, biasanya kan saya tanya dalam diri saya sendiri kan, ada apa ini? Sekarang tak mau saya lagi, saya dah tahu kan, gara-gara lado ada dia atau saya kan, saya lihat dia mandi tu, meruyak semua kan, tak mau tenang perasaan saya kan, langsung saya bersegera bersikekas untuk mengambil terasun kan, langsung saya lemek-lemek kan, ke tempat yang angin tu kan. Oh ya Allah, apa kok menjadi-jadi ni tu saya kan. Oh ya Allah, di tengah malam lagi kan, kacau ni. Ulu saya siram-siram dengan batu es kan, masih juga panas kan. Oh dia bunda kemana ni bunda?
Dulu kan, saya kan pernah jadian dengan Mika Tambayong kan. Setelah sekitar 8 bulan saya jadian sama dia mah. Saya putuskan dia lagi tu. Udah bosan aja saya sama dia. Secara Ariel Tatum juga dekat dengan saya kan. Dia lebih lah gitu kan. Nggak usah lah berpikir macam-macam pula. Otak preman ni udah aneh pula ni. Ada itu mah nangis lah. Mika Tambayong ini mengemis-ngemis masa kan. Abang Hen, dia kan, tolonglah, balik sama saya lagi. Enggak mungkin, dek. Aku akan menduakan dirimu dengan Ariel Tatum. Apakah mungkin saat jalan terus kamu di tangan kiri saya terus Ariel Tatum di tangan kanan berjalan berdua tu tak mungkin, dek. Terus saya kan nangis-nangis dia minta balik kan. Rupanya mah mimpi lagi saya rupanya. Suatu pagi kan datanglah galau saya dengan tiba-tiba ini kan. Gimana nggak galau kan? Saya mau berelat kan, uang nggak ada. Itu bingung saya kan, calon istri saya cantik pula kan, nggak bisa dibiarkan nih. Saya nggak boleh gagal menikah lagi nih. Saya dah tanya aja dalam diri saya sendiri kayak itu kan. Itu mah berbunyilah telepon saya kan, kering 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 bunyi surat telepon kan. Langsung saya tekan tombol hijau itu kan. Halo, terus saya kan. Selamat bapak, katanya kan. Bapak mendapatkan hadiah 125 juta, tanya kan. Oh, dia bunda saya inang tak dapat disebut. Terima kasih pak, atas saya kan. Bilang kan, tapi harus bayar pajak dulu 3 juta. Tidak apa-apa pak, atas saya kan. Nanti saya hubungi pak lagi ya, atas saya kan. Langsung saya engkol Honda Sprite saya kan. Langsung saya gadai kan. Dapat uang 3 juta mas saya kan. Setelah itu mah seminggu 2 minggu tak ada juga kabar. Saya telepon dia lagi kan. Oh Allah, rupanya terkicu dia lagi kan. Oh dia bunda, gimana nasib anakmu ni bunda? Atas saya kan. Berelat gagal Honda Sprite saya juga hilang. Di suatu ketika dulu kan, saya pernah lah berpacaran dengan wanita kaya melarut ni ha. Rumah aja sampai lantai 4 kan, ada pula kolam berenang di lantai 2-nya itu kan. Saya pergilah ke rumahnya kan, oh dia langsung terbelalak incat mata saya kan. Oh dia bunda, dia inilah nasib beruntung ini bunda, tanya anakmu akan menjadi orang kaya bunda. Dalam pikiran saja kan, nak mau saya tertanya dalam diri saya sendiri kan. Pas itu mah keluarlah bokap sama nyokapnya kan. Langsung saya cium tangannya kan. Terus terdengar sama kami bau aneh kan. Agak pada hidung kami mendengarkannya kan. Rupanya mah di terempas swallow saya ada cirit kucing ingguk kan. Tapak kaki saya udah lanyau dibuat semua. Dia gawat ini, disuruhnya saya pulang sama bokap nyokapnya itu kan. Oh ya Allah, tu dibilang sama cewek saya kan. Dah Hen, tanya kan. Dah tanya. Sampai jumpa minggu depan tanya. Sampai sekarang nggak ada komunikasi sama dia lagi. Di suatu ketika kan, terumuklah saya kan. Ya namanya kita hidup di rantau orang kayak gini kan. Teman kalau dia di kampung menganggap kita kaya juga kan. Ya gimana lah kan, nasib kita sendiri itu kita yang tahu, pedi yang tak dapat disebut kan. Macam-macam lah kan. Perasaan kita di rantau orang kayak ini kan. Udah kita banting-banting tulang kita dari pagi sampai senja, sampai pula malamnya lagi kan. Uang gak juga terkumpul kan. Udah susah payah berkuras kayak gini kan. Duit kapan datangnya ni kan. Tu saya sharing, kita bertanya alam diri saya sendiri ya kan. Oh ya Allah tu kan. Jadi ketika mah terumuknya saya kan. Hidup susah di rantau kayak gini tu teragak jugalah. Kita pulang kampung kan, duduk di pelaminan berdua dengan anak daru marak bulainya kita kan. Kapan ini bisa terjadi ni bunda? Sharing saya nangis kan. Suatu ketika di sebuah pagi yang teramat cerah kan, jam 9 pagi ketika itu saya mau sarapan kan, perut saya lepar wah. Saya lihat tu nasi nggak ada isi tu kan. Saya lihat dua kulkas kan, es batu ya semua isi kan, geladi kan. Langsung saya engkol dan Sprite saya kan. Langsung saya putar-putar kan, pergi ke kedai ni, jom ni dah habis lontong semua kan. Dia apa yang musuh beli ni. Nampak mas saya kedai kan, banyak makanan saya nampak mas saya, ada bakwan, tahu isi kan, dan pula godok pisang kan, pokoknya banyak lah gitu. Saya kan tak mau pak itu kan, pak bolehkah saya membeli godok pisang bapak, kata saya kan. Macam-macam mu mas saya aja.
Kok bapak memarahi diriku terhadap padamu? Terus ya kan, saya kamu beli kodok-kodok bapak, bukankah bapak menjualnya? Terus ya kan, langsung diambilnya kerat kayu kan dikejar saya. Unde bunda, kenapa diriku selalu disalahkan terhadap padanya bunda? Terus saya kan. Dulu kan, saya kan banyak memelihara kambing mah. Ada jantan, ada betina, ada yang kurus, ada yang gepuk kan, warna-warni pula itu. Di suatu ketika kan, saya kebatkanlah tali kambing saya itu di bawah batang pohon kerambil yang teramat rindang kan, banyak rumput kayak itu. Talinya panjang kan, ada sekitar 1 kilo lah. Setelah itu saya pergi main lagi kan, mandi-mandi di batang air kan. Setelah itu saya balik sana kan, saya lihat kambing saya nak ada lagi kan. Terus saya tanya dalam diri saya sendiri kan, ada apa ini? Kemana pergi kambing saya ini? Nggak bisa dibiarkan nih. Saya kan, rupanya mah dimakannya kacang panjang orang di sebuah ladang. Marah-marah ibu tuh. Kenapa kamu lepaskan kambing kamu? Tanya kan, enggak ada bu. Saya nggak ada melepaskan. Tadi saya kebatkan di batang pohon kerambil itu. Mungkin kambing itu sendiri yang melepaskan dirinya. Terus saya kan, kamu macam-macam kamu. Langsung ditampar, saya nangis. Untuk bunda. Terus saya kan, kenapa diriku yang selalu disalahkan kepada terhadapmu? Terus saya kan, di suatu ketika kemarin ini kan, saya candu nonton organ kan, tahu gak organ kan, saya goyang-goyang kan di bawah pentas lu rame goyang kan, setelah itu mah ada preman geladi ini diawainya ketepung artis itu kan, tuh nangis artis itu kan, langsung berhenti organ kan, acara diberhentikan ketika itu kan, mohon lah pak, saya mau goyang ini, saya candu sama organ ini, saya kan, enggak bisa lagi pak, adanya kan. Panis ya kan, sambil mic itu saya umumkan kan, artis tolong jangan diawai, terus ya kan, acara aman kita joget sampai pagi, terus ya kan, ada tuh DJ kami lagi kan, JJ. Dulu kan, ketika kecil dulu mah teman saya pada bersunat semua kan, saya belum juga lagi kan. Terus tu saya bilang sama nyokap saya kan, sama bunda saya kan, yaudah lah, langsung lah pergi kan. Saya senang tak dapat disebutnya. Pas disuntik itu mah agak gimana, agak baganyek lah gitu kan, ndak ada terasa pas dikerat itu, ndak ada terasa kan. Terus saya ciguk lagi kan, hilang aja ujungnya kan. Terus tanya salam diri saya sendiri kan, kemana ujungnya ni, ndak bisa dibiarkan ini. Terus saya kan, saya bilang pak tu, pak kembalikan lah pak, jangan diambil tu pak. Terus saya kan, mohon pak. Terus kan, dia camir tak dapat disebutnya, ujungnya hilang ni, camir saya kan. Di suatu ketika di senja hari yang teramat indah kan, saya berinisiatif untuk pergi ke batang air mencakau balut kan. Buru-buru lah saya pergi kan, jalan kancang-kancang kan di pematang sawah tu kan. Terondoh sama saya bapak-bapak yang mau pergi ke sawah kan, maaf pak. Terus saya kan, langsung dia marah-marah kan, maafkan diriku pak yang telah mengunduh dirimu. Terus saya kan, saya tidak sengaja, jangan kamu ulang lagi. Ya pak. Terus saya kan, langsung saya pergi batang air kan, langsung saya umban-umbankan batu tu kan, dah ketemu juga belut galadi ni mah. Terus saya kan, oh Allah, dah capek saya kan, saya bayar duduk lah di atas batu yang teramat gedang kan. Oh Allah, pasti kayak itu mah, tiba-tiba sempit celana saya kan. Tu bertanya saya dalam diri saya sendiri kan, ada apa ini kok tiba-tiba sempit celana saya ini, nggak bisa dibiarkan ini. Saya cari asal usul sebab penyebab perkaranya kan, rupanya mah ada cewek cantik mandi onde bunda. Terus saya kan, di suatu ketika kan, di tengah malam yang sangat sunyi, gelap gulita ni, hitam pekat kali ini malamnya, saking gelapnya kan, suara kepuyuk aja nak terdengar, lagi mana hujan lebat, petus gedang, angin kencang ketika itu kan. Saya pulang berelat dari rumah teman saya ketika itu kan, saya hilang kaki aja, Honda Sprek saya rusak ketika itu kan. Di tengah jalan mah nampak sama saya mobil menggarit-garit kan. Tu bertanya saya dalam diri saya sendiri kan, ada apa ini, jangan-jangan orang tahu ini. Mulai kacau tak saya kan, langsung saya ungkuk-ungkuk perlahan-lahan dengan lambat kan ke semak belukar itu, otonya semak belukar kan. Oh ya Allah, langsung saya ambil kerat kayu kan, rupanya mah ada perampok akan memperkosa anak gadis cantik kan, tak bisa dibiarkan ni. Langsung saya aban punggungnya dengan kerat kayu itu kan. Saya itu mah, kamu enggak apa-apa dek. Terus saya, makasih bang. Dia cakap itu kan, maafkan diriku yang telah terlambat menolong dirimu. Terus saya, pada saat zaman dahulu kala kan,
Teman saya pada bersunat semua kan, sunat masalnya. Saya bingung, bimbang antara ragu dan dilema kan. Langsung saya bilang sama bunda-bunda, tolonglah bunda sunatkan diriku terhadap padamu bunda. Saya kan langsung pergi ke mentari diajak bunda saya kan. Dia langsung disuntiknya kan. Pas disuntiknya tu agak manggau saya, terambung badan saya ke atas itu kan. Setelah itu mah langsung dipotongnya ujungnya kan. Undi, kacau ni kemana ujungnya ni bunda, kata saya kan. Kok hilang ni, tadi kan ada, kata saya kan. Undi nangis-nangis, saya kampret mat.